Pernah nggak kalian sahabatan hampir 10 tahun lamanya, dan tanpa satu weekend pun lo lewatin buat nongkrong bareng? Guys, kalian merasa bosan gak sih sama kita? Tentang bagaimana keajaiban sebuah impian, persahabatan, cinta, dan keyakinan bisa membuat begitu banyak perbedaan yang bisa mengubah kehidupan manusia. Kita berlima percaya pada satu hal, sederhana tapi luar biasa. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Dalam konten kali ini, saya akan membahas mengenai film 5 cm. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui film 5 cm sendiri diangkat dan diadaptasi dari sebuah novel. Novel yang diadaptasi tersebut berjudul 5 cm juga. Nah, novel tersebut ditulis oleh Doni Dirgantoro dan diterbitkan pada tahun 2005 oleh Grasindo. Nah, untuk teman-teman ketahui, film 5 cm ini merupakan film yang banyak sekali meraih prestasi pada tahun 2013. Nah, salah satu prestasinya yaitu berada pada sinematografi yang luar biasa, sehingga dapat meraih kategori film dengan sinematografi terbaik pada tahun 2013 tersebut. Kemudian pada tahun yang sama, film ini juga meraih 5 piala citra. Suksesan film tersebut tidak terlepas pula dari peran si penulis skenario. Nah, untuk sutradaranya sendiri yaitu Rizal Mantovani. Terus tentunya tidak akan terlepas dari pemeranan yang sesuai dengan karakter yang dituliskan. Nah, kita akan mengenal lebih dalam siapa pemeran dari 5 karakter utama di dalam film tersebut. Yang pertama, Arial. Arial memiliki tubuh yang maskulin, namun ia merupakan satu-satunya cowok yang tidak memiliki kepercayaan diri saat bertemu dengan para wanita. Selain itu, ia juga memiliki sifat yang amat pemalu, terlebih kepada lawan jenis. Kemudian, Riani. Riani merupakan satu-satunya wanita yang berada di antara 5 pemeran utama tersebut. Riani memiliki paras yang cantik jelita. Selain itu, Riani merupakan wanita yang cerdas. Untuk tokoh yang ketiga, Juple. Laki-laki kurus, tinggi, dan banyak akalnya. Mengapa demikian? Karena Juple merupakan salah satu di antara mereka berlima yang memiliki ide-ide kreatif. Tiada hari tanpa puisi baginya. Yang keempat, Ian. Ian memiliki tubuh gendut. Selain itu, Ian juga memiliki hobi bermain game. Disebabkan karena hobinya, Ian adalah satu-satunya di antara mereka yang belum memiliki gelar sarjana sampai saat itu. Untuk yang terakhir, yaitu Genta. Genta adalah laki-laki mapan di antara mereka berempat. Genta sudah memiliki perusahaan, tetapi Genta masih belum memiliki pendamping karena hatinya terpikat kepada salah satu wanita. Nah, wanita tersebut adalah untuk kisah film 5 cm sendiri dimulai ketika kelima sahabat tersebut berkumpul di rumah Arial. Ketika perkumpulan itu terjadi, Genta pun berkata, "Apa kalian gak bosan? Dengan kisah persahabatan kita itu-itu saja. Kegiatan kita juga itu-itu saja selama belasan tahun ini." Kemudian, Genta mengusulkan untuk break sejenak. Berhenti berkomunikasi selama 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan tersebut, masing-masing dari 5 sahabat itu melakukan aktivitasnya sendiri. Aktivitasnya seperti biasanya. Terkecuali Ian. Ia berusaha untuk menyelesaikan skripsinya. Dan dalam waktu 3 bulan, ia mampu meraih gelar sarjananya. Nah, ketika hari terakhir dari 3 bulan itu selesai, Genta memberikan kabar kepada teman-temannya untuk bersiap-siap dan berkumpul di sebuah stasiun.
dengan membawa perlengkapan pendakian. Kisah itu pun terus berlanjut hingga mereka bertemu di stasiun kereta api. Di sanalah kelima sahabat tersebut melepas kerinduannya. Ternyata dalam pendakian itu mereka tidak hanya berlima. Ariel membawa adiknya Dinda untuk ikut serta dalam rombongan itu. Tentu saja Zafran yang memang mengincar adik dari Ariel tersebut merasa senang. Di perjalanan, Genta tak pernah memberitahu kemana tempat tujuan mereka sebenarnya. Hingga pada suatu titik, mobil jeep tersebut berhenti. Dan saat itulah Genta mengatakan, sambil menunjuk gunung tersebut. Ia berkata, itulah tujuan kita. Tak berapa lama lagi, kaki kita akan memijak gunung itu. Mereka tak percaya dengan kemampuan mereka. Apakah mereka sanggup untuk mencapai puncak tertinggi di Pulau Jawa itu? Perjalanan pun terus dimulai. Kegiatan mendaki dilakukan. Banyak rintangan yang mereka temui, seperti kehabisan bekal di perjalanan, kemudian terluka, dan dihujani badai abu dari gunung api yang notabene-nya masih aktif. Rintangan mereka tidak hanya itu. Rintangan selanjutnya yaitu ketika Ariel diserang hipotermia. Berkat dari dorongan teman-temannya dan juga support dari seluruh anggota pendakian, akhirnya Ariel mampu melewati hipotermia yang dia alami. Bagian terberatnya adalah ketika Ian tak sadarkan diri dengan luka di kepalanya. Tentu saja teman-teman ini bingung, kecewa, sedih, bercampur aduk. Dan rasa takut kehilangan pun muncul dari mereka. Mereka takut Ian tak akan pernah pulang dengan mereka kembali. Tapi, syukurnya, perjuangan mereka dan doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Ian pun sadar dan mereka kembali melanjutkan pendakian ke puncak. Tepat pada 17 Agustus, kaki mereka untuk pertama kalinya menginjak puncak dari gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Rasa yang mereka alami bercampur aduk. Rasa bahagia, haru, kemudian rasa syukur yang tak henti-hentinya ketika menyaksikan kebesaran Tuhan dari atas puncak tertinggi itu. Film 5 cm ini tidak hanya mengisahkan tentang perjuangan 5 sahabat untuk mencapai puncak pegunungan, tetapi juga menceritakan tentang kisah cinta segi empat. Mustahil rasanya jika persahabatan dengan lawan jenis tidak menimbulkan rasa apa-apa. Itulah yang sedang mereka alami. Nah, untuk kisah cinta segi empat dalam cerita ini terbongkar saat teman-teman yang telah selesai melakukan pendakian beristirahat sejenak mendirikan tenda. Seluruhnya tertidur lelap, terkecuali Genta dan Riani. Mereka duduk berdua sambil menikmati hangatnya api unggun. Pada saat itu, Genta memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya, perasaan yang telah lama dipendamnya. Dan tanpa disadari, ternyata di dalam tenda, Ariel dan Dinda belum tidur. Dengan berurai air mata, Riani menolak Genta. Riani mengungkapkan bahwa sebenarnya ia menyukai Ariel sejak lama. Sontak saja, Ariel di dalam tenda tersebut terkejut. Terlebih lagi Dinda. Ia tak menyangka Riani akan mencintai Ariel. Scene berlanjut ke beberapa tahun ke depan. Ketika menghadiri sebuah pesta perayaan ulang tahun dari sahabatnya, semua teman-teman yang berada di episode tersebut telah memiliki keluarga, telah mempunyai anak, terkecuali Genta. Ternyata, Genta menunggu Dinda untuk selesai kuliah. Nah, bagaimana kelanjutan kisah cinta Riani dan Ariel? Ya, mereka berjodoh, dan mereka memiliki anak. Ada banyak hal yang dapat kita petik dari film ini, seperti kisah perjalanan mereka yang penuh dengan cinta, perjuangan, kemudian kisah persahabatan mereka, dan juga rasa syukur yang tak henti-hentinya terucap ketika menyaksikan kebesaran Tuhan yang terbentang melalui alam kita. Untuk bagian yang paling saya sukai adalah ketika proses pendakian itu hampir selesai. Di sana terdapat banyak sekali rintangan yang memacu adrenalin, memacu batin, dan juga fisik mereka yang telah lelah.
Tetapi semangat mereka tidak pudar, hingga akhirnya mereka mencapai puncak. Dan saat itulah air mata kebahagiaan mereka jatuh saat menyaksikan keindahan Tuhan, kebesaran Tuhan terbentang di alam Indonesia yang luas ini. Menurut saya film ini sangat bagus. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik di dalam film ini. Banyak sekali keindahan-keindahan alam yang ditampilkan. Untuk proses syuting dan hasilnya sangat luar biasa. Misalnya, untuk sinematografi dan audionya sangat berkualitas, menjadikan penonton terbawa ke dalam alur cerita tersebut. Nah, untuk yang belum menonton, silahkan ditonton dahulu. Saya pastikan Anda akan ketagihan. Diulang beberapa kali pun tidak akan merasa bosan, karena memang filmnya sangat luar biasa. Untuk teman-teman yang membaca novelnya terlebih dahulu baru menonton filmnya, tentu akan merasakan kecewa, karena isi dalam film ini tidak sedetail yang diceritakan oleh penulis di novelnya. Mampu membuat penonton hanyut ke dalam alur yang diceritakan. Kemudian, kelebihan berikutnya terdapat pada penokohan. Penokohan di sini mampu menceritakan, membawakan peran sesuai dengan apa yang diceritakan oleh novel 5 cm ini. Tentunya tidak terlepas dari peran skenario yang ditulis oleh sutradara. Sekian dari saya, ulasan tentang novel dan video 5 cm ini. Untuk teman-teman yang belum sempat menonton ataupun membaca novel ini, sangat direkomendasikan ditonton ketika waktu luang, agar dapat menghayati alur dari cerita-cerita unik tersebut. Film ini sangatlah menarik untuk ditonton oleh segala usia.